Saudara, saat pemotongan hewan kurban, sapi kurban jenis limosin sumbangan Presiden Joko Widodo dipotong di Masjid Agung Keraton Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah, Minggu pagi. Sempat susah dan ngadat, sapi sumbangan Presiden Joko Widodo jenis limosin berbobot 1 ton 10 kg sampai di tempat pemotongan hewan kurban Masjid Agung Keraton Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah. Presiden Joko Widodo juga menyumbang sapi jenis simental di Masjid Al-Wusto, Mangkunegaraan. Tersedia 100 paket lebih daging sapi dari 2 sapi sumbangan Presiden Jokowi untuk masyarakat yang membutuhkan. Sementara di Jembrana, Bali, pemeriksaan hewan kurban sumbangan Presiden Jokowi dilakukan untuk memastikan sapi kurban bantuan Presiden ini sehat dan tidak terserang penyakit seperti PMK dan layak konsumsi. Daging sapi kurban bantuan Presiden Joko Widodo di Masjid Baitul Qadim, Kabupaten Jembrana nantinya akan diberikan kepada hampir 1.000 penerima dengan sistem kupon agar teratur. Saudara, bicara soal Idul Adha di tengah pandemi, apa saja makna yang harus kita dalami? Kita terhubung dengan Kiai Haji Ahmad Fahrur Rozi, Ketua PBNU Bidang Keagamaan. Assalamualaikum, selamat sore Gus Fahrur. Sehat Gus ya? Alhamdulillah sehat Mas. Gus, 2,5 tahun kita melewati pandemi COVID-19. Meski sudah lebih terkendali, namun kita masih dalam masa pandemi. Seperti apa Nahdlatul Ulama memaknai Idul Adha tahun ini? Ya, kita bersama-sama alhamdulillah tahun ini sudah bisa merayakan Idul Adha dengan lebih bebas daripada tahun kemarin yang masih dalam situasi pandemi. Mesti tentu kita tetap masih perlu hati-hati karena sekarang ini juga masih ada PMK juga ya, masalah penyakit hewan. Intinya bahwa hari raya bagi umat Islam itu adalah hari untuk berbagi. Kalau dalam Idul Fitri kita disuruh berzakat fitrah, berbagi dengan beras, maka kalau Idul Adha kita diperintahkan berbagi dengan daging kurban pada masyarakat sekitar kita. Jadi hari raya bagi kita adalah hari untuk berbagi dengan sesama, untuk menjalin hubungan baik dengan tetangga dan lingkungan kita. Karena itu sangat dianjurkan di hari ini dan sampai 2 hari ke depan, hari-hari tasyrik, kita menyembelih kurban sebagai bentuk syukur kita kepada Allah bagi yang diberikan rezeki, diharapkan mau berkurban, berbagi dengan masyarakat sekelilingnya. Gus Fahrur, kita juga sudah bisa melaksanakan ibadah haji. Arab Saudi sudah membuka pintu untuk berhaji. Seperti apa NU memandang antusiasme jamaah haji Indonesia tahun ini, Gus? Ya, alhamdulillah kita juga bersyukur tahun ini bisa naik haji ya setelah 2 tahun pandemi. Dan minat masyarakat sebetulnya sangat luar biasa. Kerinduan pada Mekah sangat luar biasa. Kemarin saya bulan Ramadan juga pergi ke Mekah, sudah full, sangat full sudah. Kerinduan itu sepertinya mereka semua ingin segera kembali ke sana. Namun pemerintah Saudi masih membatasi kapasitas 50% dari yang tersedia. Sehingga kita ya harus sabar, masih banyak yang belum bisa pergi ke Mekah. Akan tetapi kita bersyukur alhamdulillah pemerintah Indonesia tahun ini sudah bisa mengirimkan kafilah jamaah haji dan alhamdulillah kita melihat semuanya sudah berjalan dengan baik. Baik Gus, kalau kita berkaca pada keteladanan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail dalam ibadah di Idul Adha ini dan juga yang disampaikan Presiden untuk gotong royong sebangsa dan setanah air, seperti apa makna gotong royong yang dipandang oleh Nahdlatul Ulama bercermin pada Idul Adha tahun ini, Gus? Ya, jadi kita setiap Idul Adha ini kan dianjurkan untuk berbagi dan melakukan kepedulian kepada sekeliling kita, kepada sesama kita. Mungkin banyak orang yang membutuhkan dan banyak orang yang tidak setiap hari makan daging ya. Jadi secara simbolis kita berbagi daging. Tetapi lebih luas kita
menjadi kewajiban semua dari kita, semua umat manusia ini diajarkan oleh Nabi untuk peduli kepada sesama. Bahkan Rasulullah SAW, Nabi saya pernah mengatakan, demi Allah bukan orang mukmin yang sempurna apabila seorang itu bisa tidur kekenyangan sementara tetangganya kelaparan dan dia tahu. Jadi Nabi mengecam keras orang yang tidak mau gotong royong, tidak mau berbagi. Dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa mempunyai kelebihan harta dan dia tidak mau melakukan kurban, maka jangan mendekat ke masjid. Artinya itu satu bentuk betapa Nabi sangat tidak suka orang yang pelit. Nabi tidak suka orang yang tidak mau berbagi. Jangan dekat-dekat masjid, kata Nabi. Baik, orang pelit jangan dekat masjid. Lalu ke depannya Kiai Gus Fahrur, bagaimana kita meneladani nilai-nilai Idul Adha ke depannya setelah kita melewati Idul Adha tahun ini, Gus? Ya, kita berharap setelah Idul Adha ini kita terus bisa berbagi dan mengambil satu pelajaran juga ya dari Idul Adha itu tentang harmonisme keluarga. Bagaimana seorang Nabi Ibrahim yang mendapat wahyu bisa melaksanakan perintahnya dengan baik, tanpa kekerasan, dalam diskusi yang indah disebutkan dalam Al-Quran, bagaimana ada dialog antara Nabi Ibrahim dengan anaknya. Itu membentuk satu contoh, kita mesti bangun rumah tangga yang harmonis. Nabi Ibrahim dapat perintah dari Allah untuk menyembelih putranya, tapi Nabi Ibrahim tidak langsung melakukan kekerasan atau bunuh atau potong dari belakang. Nabi Ibrahim mengajak dialog anaknya dan itu merupakan cobaan yang kemudian oleh Allah diganti dengan seekor kambing. Artinya hubungan harmonis keluarga kita ini mesti kita tingkatkan. Sekarang ini kehidupan modern semakin banyak orang sibuk, bapak ibu sibuk, tidak ada waktu untuk anak-anak. Yang ini mengkhawatirkan. Anak-anak harus tumbuh baik dalam ketentraman rumah tangga. Dan perhatian orang tua pada anak itu sangat penting. Nabi Ibrahim punya anak soleh bernama Ismail. Karena kita lihat dalam Al-Quran bagaimana hubungan dekat antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Nabi Ismail itu dipanggil oleh Ibrahim dengan bahasa Al-Quran, Ya Bunayya. Ya Bunayya itu panggilan, wahai anakku sayang. Ibrahim tidak memanggil, Ya Ismail, wahai Ismail. Tapi tidak. Al-Quran mencontohkan, Qala ya Bunayya, wahai anakku sayang. Baik. Betapa baik hubungan Nabi Ibrahim dengan anak, ya, dan betapa patuh Nabi Ismail pada orang tua. Ya, ini yang hari ini harus kita teladani. Bahwa rumah tangga kita harus menjadi rumah tangga yang damai, yang tentram, dan ini yang kita harus bangun. Banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita aplikasikan ke depannya, baik dalam keluarga dan juga kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih Kiai Haji Ahmad Fahrur Razi, Ketua PBNU Bidang Keagamaan, sudah bergabung di Kompas Petang. Terima kasih, Gus.